Gibran Rakabuming Raka makin luar biasa dan makin melejit inovasi-inovasinya untuk Indonesia. Terbukti dengan adanya program Lapor Mas Wapres, masyarakat memang sangat terbantu dengan adanya program tersebut. Karena mereka bisa mengadukan segala problematikanya langsung ke istana maupun lewat WhatsApp. Tentu saja ini menjadikan seolah sebuah tamparan bagi mereka yang selalu mengaku-ngaku wakil rakyat, namun faktanya kebijakannya kerap menyulitkan rakyat. Dan disinilah program dari Wakil Presiden Republik Indonesia hadir. Program Lapor Mas Wapres bertujuan tulus untuk membantu masyarakat yang sedang kesusahan dan selalu ditinjau langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka. Langsung kita saksikan. Tentu akan menjadi perhatian dari Wapres. Jadi tidak akan diabaikan, akan menjadi satu perhatian dari Wapres. Jadi tidak semerta-merta kemudian tidak ditindaklanjuti, tapi tentunya akan menjadi perhatian. Setelah itu proses ketiga adalah tindak lanjut. Setelah itu diberikan tanggapan, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap tindak lanjut tersebut, dan baru selesai. Semua itu bisa diikuti prosesnya oleh masyarakat itu sendiri, dan sekali lagi laporan ini adalah laporan yang bersifat rahasia. Jadi tidak boleh diketahui oleh umum identitas dari pelapor tersebut. Baik, izin melengkapi sedikit, Mbak Lulu. Mas Ayub, salah satu syarat yang terus kita sosialisasikan kepada masyarakat adalah bahwa substansi yang dilaporkan itu tidak sedang atau pernah menjadi objek peradilan. Jadi terkait tadi yang disampaikan sudah kalah di pengadilan dan saya berharap bisa menang, itu memang bukan wilayah dari pelayanan yang diterima atau dilakukan oleh Bapak Wakil Presiden. Silakan yang kedua. Boleh, silakan. Yang pertama ini awal mula Ketua Pres ini kan kalau misalkan kita ketahui lembaga dan kementerian dan lembaga sudah punya zona laporan sendiri-sendiri. Kalau misalkan Mas Wapres sendiri membuka ombudsman itu kan ada ribuan laporan, Komnas HAM ada ribuan laporan, Komnas Perempuan ada laporan sendiri. Nah kalau misalkan membuka ini apakah efektif? Ya walaupun kita tahu dengan lapor seperti ini apakah akan efektif ke depannya? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah ini apakah sifatnya akan sampai 5 tahun sampai Mas Wapres selesai atau hanya sifatnya ad hoc sementara saja? Karena kalau misalkan selama 5 tahun ini kan kita berada di zona ini misalnya zona steril Wapres dan banyak masyarakat yang masuk setiap hari seperti itu. Apakah itu tidak membahayakan bagi diri Wapres itu sendiri dan kerja-kerja protokoler itu sendiri? Terima kasih. Oke, terima kasih. Dari mana tadi? Irfan dari Tirto. Irfan dari Tirto. Oke, baik. Baik, terima kasih teman-teman. Jika kita melihat bagaimana antusiasme masyarakat sekarang yang datang ke sini, dan kemudian juga antusiasme masyarakat yang juga bersuara di sosial media, artinya kita mengetahui masyarakat belum mengetahui secara keseluruhan bahwa ada program lapor yang selama ini sudah ada di Kementerian Lembaga. Ini yang dilakukan melalui program Mas Wapres ini, program Lapor Mas Wapres, adalah upaya untuk memaksimalkan pengetahuan dari publik sehingga kemudian layanan kepada publik pun juga jadi lebih maksimal. Kata kuncinya di sana, Mas. Ini berupaya untuk memaksimalkan upaya menampung laporan-laporan dari masyarakat yang sudah ada sebelumnya. Terkait dengan apakah akan dilanjutkan terus, hal ini adalah komitmen dari Mas Wapres, karena tadi disampaikan bahwa tujuan dari Mas Wapres juga adalah selain untuk mendekatkan pelayanan publik, melayani masyarakat, juga ingin menjadi satu bahan untuk mengetahui apa sih sebenarnya masalah di masyarakat, apa sih sebenarnya yang menjadi kendala dari pelayanan publik. Jadi ini akan diteruskan. Ya. Oke, satu pertanyaan terakhir ya, teman-teman ya, maaf ya. Keamanan. Silakan. Terkait dengan keamanan, masih tentunya sudah ada SOP-nya, teman-teman juga tidak mudah untuk masuk ke dalam sini, begitu. Kemudian juga tentunya sudah ada SOP-nya untuk menjaga keamanan dari ruang steril ini.
kami saat ini sedang terus memperbaiki sistem untuk kemudian setelah melihat antusiasme yang begitu besar, melihat bagaimana prosesnya, terus kemudian sistem ini diperbaiki untuk kemudian bisa sebesar-besarnya menampung segala laporan dari masyarakat. Oke. Ya, silakan. Dari mana? Panggil mic dulu. Ya. Saya Bobi dari Medcom.id, izin Mbak Prita mau bertanya. Bobi dari Medcom ya? Iya, pertama terkait banyak kritik masyarakat dan pengamat yang menilai bahwa kebijakan itu tumpang tindih dan dibilang tidak efektif. Dan tadi Mbak Prita menyebutkan bahwa ada 5 tahapan nih. Ini kan kalau kita lihat kan kayak agak ribet ya. Ada 5 tahapan yang dan banyaknya masyarakat tuh mereka lapor ke sini tuh mendapatkan kecepatan, mendapatkan kepastian yang cepat untuk adanya masalah tuh dapat selesai. Ini bagaimana kok bisa sampai 5 tahapan gini, dan mungkin dari tahapan pertama, kedua, ketiga ini berapa lama sih kalau boleh tahu, biar masyarakat juga tahu berapa lama mereka mendapatkan kepastian. Dan ketiga mengenai tadi Mas Irfan menambahkan terkait dengan idenya lapor Mas ini, katanya Pak Sesnek ini dari Mas Gibran. Apakah sebelumnya Mas Gibran melaporkan atau berkoordinasi dengan Pak Presiden untuk membuat program ini, ataukah Pak Prabowo tidak mengetahui adanya program ini? Dan keempat, ini kan banyak juga masyarakat yang di netizen di media sosial menyebutkan bahwa bolehkah kita melaporkan kasusnya Mas Gibran yang diduga memiliki akun Fufufafa ke lapor Mas Gibran ini, apakah diperbolehkan seperti itu? Ini tanggapannya seperti apa? Terima kasih. Terima kasih Medcom yang sudah memvonis ini tidak efektif. Kita maafkan aja ya. Silakan Bu Lulu dijawab. Ada 4. Yang pertama efektivitas, tapi yang kedua ini sebetulnya sama juga, meminjam pendapat pengamat dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah soal tahapan, kenapa harus panjang itu katanya. Baik. Lagi-lagi saya mau jelaskan di sini, kalau tadi pertanyaannya tadi ada apakah diketahui oleh Presiden. Nah, ini paradigmanya masih salah ini Mas, mohon maaf, bahwa ini bukan program Mas Wapres pribadi. Ini adalah program pemerintah yang artinya diketahui oleh Presiden, persetujuan, dan seluruh kementerian lembaga di bawah pemerintah ini semua bergerak. Jadi itu yang kita harus pahami terlebih dahulu ya, kita harus luruskan terlebih dahulu. Nah, bicara soal efektivitas tumpang tindih, saya jelaskan lagi bahwa tidak ada yang tumpang tindih, karena ini akan terkonsolidasi langsung, terintegrasi dengan program lapor yang sudah ada sebelumnya. Dikatakan efektif atau tidak, kami punya data bagaimana di program lapor itu segala tahapan itu dilakukan untuk periode, misalnya periode tahun 2024. Yang sudah masuk laporan melalui program lapor ya, bukan lapor Mas Wapres yang nanti akan terintegrasi di sana. Yang sudah masuk terkonsolidasi ada 88.247 yang masuk arsip, dan yang sudah selesai 87.113. Artinya pengaduan laporan masyarakat ini diselesaikan, dan yang sedang berproses ini masih juga ada berlangsung. Ada yang berproses adalah 8.258 yang sedang berproses. Artinya adalah yang sudah selesai sudah banyak. Kalau ditanya soal efektivitas, program ini akan masuk ke dalam sistem tersebut. Jadi dikatakan sistem mesin yang bekerjanya sudah jalan. Seperti itu.